supaya power rakitan itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang pencinta power pabrikan. Jadi hari ini saya sudah merakitkan satu buah soft start untuk di bagian pengaman, untuk di bagian trafo supaya tidak ngetrip di bagian NCB-nya. Dan di bagian PSU-nya juga saya sudah robah. Untuk di bagian trafonya saya serikan seperti ini, bos-sahabat. Beda elko tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi alhamdulillah hari ini dapat garapan, yaitu pengupdatean sebuah power, yaitu power kreatif. Jadi ini box kreatif namanya, ini karya anak bangsa. Jadi seperti ini. Jadi mendapatkan kepuasan sendiri, mau dibuat seperti apapun itu tidak masalah. Jadi ini mau diupdate untuk isi di dalamnya. Sekarang saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat untuk isi di dalam. Sedikit info buat sahabat-sahabat, power ini menggunakan trafo 20 ampere dan menggunakan kit blazer kalau saya lihat dari ventilasinya ini. Tapi power ini tidak bertenaga menurut informasi si pemilik seperti itu. Sekarang saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat di bagian dalamnya seperti apa untuk di bagian powernya. Oke, sekarang kita buka aja. Kebetulan skrupnya kemarin sudah saya buka juga, mempas ada si pemilik di sini. Jadi tinggal dilepas aja. Oke. Oke, bos sahabat. Jadi untuk isi di dalamnya seperti ini. Jadi menggunakan trafo dengan kapasitas ukuran 20 ampere kotak. Jadi di sini untuk voltase 20 ampere ini 55 volt. Ya, 55 volt kayaknya, enggak ada 65 kayaknya. Oh, 65 ya sahabat, 65. Yang dipakai di sini hanya 65-nya. Jadi seperti ini bos sahabat ya, untuk isi di dalamnya. Jadi sedikit ingin berbagi bos sahabat untuk versinya saya. Untuk sebuah power menggunakan trafo seperti ini. Ini trafonya udah cukup bagus, cukup lumayan cantik sahabat-sahabat. 20 ampere mereknya BGR. Jadi di sini yang sedikit meragukan saya kenapa power ini bisa tidak bertenaga. Satu, di sini untuk di bagian kabelnya ini, sahabat bisa perhatikan kabelnya. Ini sangat kecil sekali. Kalau menggunakan 1,5 saya rasa masih cukup lah. Tapi kalau ini terlalu kecil sahabat-sahabat untuk penyuplai tenaga. Pada power ini penyuplai tenaga ke bagian kit drivernya ini. Jadi sahabat-sahabat pakai kit driver apapun untuk di bagian powernya, kalau memang power supply-nya seperti ini untuk di bagian instalasi perkabelannya, saya rasa ya bukan berarti tidak boleh, pasti boleh. Cuman ya itu, kalau sahabat ingin mengharapkan bisa bertenaga, saya rasa tidak bisa. Karena di sini bisa sahabat perhatikan untuk kabel di bagian input tegangan AC-nya. Ini tegangan AC-nya, input di tegangan AC-nya cukup lumayan besar ketimbang di bagian outputnya. Padahal ini penyuplai untuk di bagian tenaga. Jadi kalau sahabat-sahabat merakit power menggunakan trafo besar seperti ini, menggunakan kabel seperti ini, ya kemungkinan versi saya habis di kabel aja untuk di bagian power ini. Jadi sia-sia sahabat menggunakan trafo sebesar ini, tapi sayang tidak bisa digunakan untuk maksimal untuk di bagian tenaga sebuah power. Karena ya itu tadi, untuk di bagian kabelnya ini harus memenuhi standar juga. Jadi bukan berarti asal-asalan. Jadi kalau memang untuk di bagian perkabelan ini kecil aja bisa bertenaga, kita bayangkan aja untuk power pabrikan itu menggunakan kabel-kabel yang cukup lumayan besar. Nah, cuman kita aja yang merakit ini kadang-kadang ya seperti ini, menghirit biaya dan lain sebagainya. Jadi banyak anggapan orang itu power rakitan itu tidak kuat lah, berdengung lah dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau ya seperti ini ya memang power rakitan pasti tidak bagus karena menggunakan instalasi kecil seperti ini. Tapi ini tidak masalah, tergantung orangnya lagi, tergantung kebiasaan si perakitnya lagi. Semuanya itu sudah benar, tidak ada yang salah. Cuman saya ingin berbagi aja buat sahabat-sahabat bagaimana untuk sebuah power ini supaya bisa bertenaga dengan kapasitas trafo sebesar ini. Jadi seperti itu sahabat-sahabat.
Oke, jadi untuk di bagian dalam seperti ini. Jadi PSU-nya ada menggunakan PCB dan ada tidak menggunakan PCB, ditempel di bagian bawahnya. Jadi seperti ini bos sobat. Dan di sini satu buah kipas yang menghadap ke bagian heatsink seperti ini. Dan di sini untuk di bagian heatsinknya saya rasa juga tipis, sangat-sangat tipis sekali. Jadi kalau power ini sempat bertenaga, ini heatsinknya saya yakin udah cepat panas. Oke, lanjut lagi karena sempat terputus tadi. Ya, jadi di sini buat sahabat-sahabat, untuk di bagian power seperti ini sebenarnya untuk perakitannya sudah betul. Jadi kenapa saya katakan betul di sini? Untuk perakitan sebuah power, kalau sudah mengeluarkan suara itu berarti sudah betul. Yang tidak betul itu kalau sahabat merakit begitu dimasukkan tegangan dia keluar asap, itu yang tidak betul. Tapi kalau sahabat-sahabat merakit sebuah power sudah mengeluarkan suara, itu sudah benar, sudah betul cara kerjanya ataupun yang lainnya. Nah, setelah mengeluarkan suara, maksimal atau tidaknya tenaga untuk sebuah power yang kita rakit menggunakan trafo sebesar 20 ampere ini. Nah, itu yang perlu kita cari. Kadang-kadang ada sebuah power biasanya tidak bertenaga dan lain sebagainya. Walaupun bertenaga kadang-kadang panasnya pun luar biasa. Itu yang harus kita cari celahnya, di mana salahnya, apa pengaruhnya, itu yang perlu kita cari. Tapi kalau merakit apalagi menggunakan kit-kit pasaran seperti ini ya sangat mudah sekali. Ini tinggal pasang PSU, dipasang ke bagian tegangan, ini udah mengeluarkan suara. Cuman jangan sampai power ini tertulis 500 watt yang keluar hanya 100 watt. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Bagaimana power ini kalau bisa dari 500 watt yang tertera di bagian tulisannya ini kita bisa melebihi, entah itu 600 watt, entah itu 700 watt. Nah, itulah perakit-perakit yang benar-benar memperhatikan kualitas dan tenaga power. Tapi kalau asal bunyi, apalagi ini power pasaran, ya kualitasnya ya seperti suara pasaran. Jadi bukan berarti kita menerima apa adanya yang dari pasaran, karena barang ini barang mati. Mau kita apakan aja boleh, mau kita cabut komponennya mau kita tambah boleh. Jadi tidak masalah karena ini barang mati. Jadi jangan sampai barang mati seperti ini bisa mengakali kita yang hidup. Jadi kalau kita kalah dengan barang mati bisa mengakali kita yang hidup, berarti lebih pintar dari barang mati ketimbang kita yang punya akal dan masih hidup seperti ini. Jadi seperti itu bos sahabat yang pernah saya alami untuk sebuah power yang sudah banyak sekali saya dapat untuk perakitan sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi tidak masalah, semuanya ini sudah benar, semuanya ini sudah betul. Cuman ya itu tadi, ini barang pasaran. Jadi bagaimana barang pasaran itu kalau bisa kita buat semaksimal mungkin. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau untuk merakit power ya bukan berarti power rakitan ini tidak bagus, karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana merakit power hasilnya itu dengan kualitas yang baik, tapi perakitannya dengan benar juga. Jadi seperti ini buat sahabat. Contohnya aja seperti ini. Kalau untuk sebuah power ini menurut saya yang paling fatal itu di bagian instalasi perkabelan ini. Ini sangat kecil sekali. Padahal ini menghantarkan arus dari trafo menuju dioda, nanti dioda menuju ke bagian elko. Setelah disearahkan oleh kedua komponen ini antara dioda dengan elko, nanti baru masuk ke bagian kit power ini. Nah, kit power inilah menentukan nantinya untuk kualitas suara, kualitas kekuatan, selain dari pole tadi yang masuk, selain dari ampere tadi yang masuk. Itu harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai di sini tertulis 20 ampere. Begitu kita ukur di bagian outnya spekan, nanti ujung-ujungnya tinggal sekian ampere dan sekian pole. Karena apa tadi? Banyak habis di bagian kabel ini. Jadi kabel ini sangat pengaruh besar buat sahabat-sahabat yang merakit power. Jadi jangan asal-asalan kabel. Jadi efeknya dari kabel yang kecil seperti ini, satu, mudah menimbulkan suara dengungan. Itu yang paling utama. Terus tenaganya bisa hilang. Untuk di bagian yang lain juga bisa kurang maksimal. Jadi sahabat bisa bayangkan, untuk di bagian kawatnya ini menggunakan kawat yang paling besar. Jadi kalau saya perhatikan, lebih besar kawat gulungan trafo ini ketimbang kabel. Ini belum dengan isinya sahabat-sahabat. Ini belum dengan isinya. Sekarang saya ingin coba lepas melihatkan untuk di bagian isi kawatnya ini seperti apa. Jadi saya ingin perlihatkan sahabat-sahabat untuk isi kawat di dalam sebuah kabel power ini.
Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa bayangkan untuk dengan kabel kawat atau teraponya. Nah, seperti ini. Jadi sangat kecil sekali. Jadi sangat sayang sekali. Untuk teraponya ini udah lumayan mahal sahabat-sahabat. Ditambah lagi elko, ditambah lagi dengan ini. Jadi sayang sekali kalau sampai power ini menggunakan terapo sebesar itu tidak bertenaga. Wah, sangat sayang sekali buat sahabat-sahabat. Oke, jadi tidak masalah. Ini tergantung kebiasaan orang-orang yang merakit. Jadi semuanya udah betul karena power ini sudah mengeluarkan suara. Oke, buat sahabat-sahabat seperti ini dulu. Mohon maaf buat sahabat-sahabat barangkali si perakitnya ada yang nonton. Ini bukan maksud hati menggurui. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman supaya power-power rakitan itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang pencinta power-power pabrikan. Salam satu hobi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya untuk sebuah power seperti ini.